Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vigo Asfa dari kelas 4D. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelum kita masuk ke topik perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, maka dari itu saya akan menceritakan mengenai profil singkat Abbasiyah, mungkin dari terbentuknya terlebih dahulu sampai menjelang masuk ke masa-masa di mana perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pada masa Abbasiyah. Jadi sebelum kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan pada Abbasiyah, dinasti Abbasiyah itu didirikannya pada saat itu dilakukannya secara revolusioner, di mana pada saat itu dinasti yang berkuasa yaitu dinasti Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Marwan II bin Muhammad. Pada saat itu Marwan II bin Muhammad itu digulingkan oleh pemberontak, di mana di saat-saat itulah bisa dibilang masa kemundurannya dinasti Umayyah, sampai akhirnya dinasti Umayyah pun takluk dan lalu digantikan oleh kekuasaan dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ini berlangsung selama kurang lebih dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi kekuasaan dinasti Abbasiyah itu bisa dibilang jauh lebih lama daripada dinasti Umayyah. Jadi pada saat pemerintahan Daulah Abbasiyah, sebenarnya ada 3 dinasti yang memegang kekuasaan, terutama di kekuasaan pemerintahan, yaitu ada dinasti Bani Abbas, yaitu dinasti yang pertama kali menamai dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti yang pertama kali menamai dinasti yang menamakan dinasti Abbasiyah, yang asal usulnya itu berasal dari pamannya Nabi yang bernama Abbas. Jadi bisa dibilang dinasti Bani Abbas ini adalah dari kalangan keluarga Nabi. Lalu yang kedua ada Bani Buwaihi. Lalu yang ketiga ada Bani Saljuk, atau bisa dibilang orang-orang dari Turki. Jadi selama berlangsungnya dinasti Abbasiyah ini, kurang lebih selama dinasti Abbasiyah berlangsung, dinasti Abbasiyah memiliki sebanyak 37 orang khalifah, di mana pada masa dinasti Abbasiyah ini dinasti ini dia bisa dibilang sebagai puncak keemasan Islam, karena dimana pada saat dinasti Abbasiyah ini perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah maju, dan penemuan ilmu pengetahuan pada saat dinasti Abbasiyah bisa dibilang memiliki dampak yang sangat besar untuk kemajuan teknologi pada zaman sekarang, kemajuan ilmu pada zaman sekarang. Maka dari itu bisa dibilang masa Abbasiyah ini adalah masa yang sangat gemilang untuk dunia Islam. Lalu cara berdakwahnya dinasti Abbasiyah ini
berbeda dengan caranya dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah itu mereka lebih memfokuskan pada ekspansi atau melebarkan wilayah-wilayah kerajaan Islam. Tetapi kalau dinasti Abbasiyah ini mereka lebih kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kolaborasi dengan kerajaan-kerajaan atau orang-orang non Islam untuk sama-sama memajukan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu pertama kalinya bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu bisa maju, yaitu pertama kalinya dilakukan gerakan yang bernama gerakan penerjemahan yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur, di mana pada saat itu bisa dibilang buku-buku seperti dari India, dari Yunani, dari Bizantium, dari Persia, dan juga dari Syria itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, di mana pada saat itu manuskrip ataupun tulisan-tulisan asing itu diterjemahkannya di tempat yang dinamakan Baitul Al-Hikmah atau Bait Al-Hikmah. Jadi Bait Al-Hikmah ini bisa dibilang sebagai perpustakaan dan juga sebagai lembaga penelitian yang melahirkan pemikiran-pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Mengenai Bait Al-Hikmah, jadi Bait Al-Hikmah ini merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai lembaga penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pada Bait Al-Hikmah ini merupakan konsep lanjutan dari lembaga-lembaga perpustakaan seperti sebelumnya. Jadi sebelum Bait Al-Hikmah itu ada juga semacam perpustakaan yang saat itu dimiliki oleh kerajaan Sasania di Persia, yaitu namanya Jundisapur Academy. Namun Jundisapur Academy yang dimiliki oleh kerajaan Persia itu hanya menyimpan seperti karya-karya ataupun puisi-puisi atau hasil tulisan dari karya rajanya. Lalu pada saat sebelum Bait Al-Hikmah juga ada sebuah semacam perpustakaan yang pada saat itu dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid, di mana pada saat itu dinamakan Khizanah Al-Hikmah. Namun Khizanah Al-Hikmah ini dia hanya berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Namun pada saat Khalifah Al-Ma'mun, Khizanah Al-Hikmah ini dikembangkan, lalu diganti juga namanya menjadi Bait Al-Hikmah, di mana pada saat menjadi Bait Al-Hikmah perpustakaan ini digunakannya jadi lebih maju, di mana tidak hanya digunakan untuk penyimpanan buku perpustakaan saja, namun di mana pada saat ini juga buku-buku hasil terjemahan itu disimpan juga pada perpustakaan tersebut, di mana buku-buku tersebut adalah buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu selain Bait Al-Hikmah, Baghdad juga pada saat itu menjadi pusat di mana berbagai lembaga-lembaga ilmu pengetahuan pada saat itu dibentuk, seperti ada berdiri sebuah akademi, lalu ada juga sekolah tinggi dan juga sekolah biasa yang pada saat itu banyak dibangun pada kota Baghdad. Pada saat itu penggagasnya adalah Nizam al-Mulk. Dia adalah salah satu yang membuat sebuah perguruan yang namanya perguruan Nizamiyah, di mana
Nizam al-Mulk ini adalah seorang wazir dari Kesultanan Seljuk. Lalu pada abad 5 Hijriah ada juga perguruan namanya Mustansiriyah yang itu didirikan oleh Khalifah Muhtansir Billah. Lalu di bidang sastra juga kota Baghdad juga mengalami kemajuan, di mana pada saat itu ada salah satu karya yang pada saat itu digemari oleh banyak orang, yaitu namanya Alf Lailah wa Lailah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kisah 1001 Malam. Lalu di kota Baghdad ini juga lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang bisa dibilang penemuan-penemuannya sangat mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa sekarang, seperti Al-Khawarizmi, yaitu dia seorang ahli astronom, matematika, dan juga penemu ilmu aljabar. Lalu ada Al-Kindi, dia adalah seorang filsuf Arab pertama. Lalu ada Al-Razi, atau yang biasa dikenal dengan nama Razes, dia adalah seorang filosof dan ahli fisika dan juga kedokteran. Lalu ada Al-Farabi, di mana Al-Farabi ini adalah seorang filsuf besar dengan karyanya yang bernama Al-Mu'alim Al-Sani, yaitu guru kedua setelah Aristoteles. Lalu pada masa ini juga ada yang lahir juga para pendiri mazhab hukum Islam yang mungkin kita sering dengar atau masih sering kita gunakan mazhab-mazhabnya hingga saat ini, yaitu ada Imam Hanifah, ada Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Lalu juga ada lahir juga seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Al-Ghazali. Dia adalah seorang filosof, teolog, dan juga sufi yang dijuluki dengan nama Hajjah wal Islam. Lalu ada Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pendiri Tarekat Qadariyah, dan banyak ilmuwan-ilmuwan lain. Jadi pada masa Abbasiyah ini bisa dibilang banyak sekali kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang mungkin adalah efek dari gerakan penerjemahan buku-buku, di mana buku-buku yang dari bahasa-bahasa lain itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada sekitar 400.000 judul buku yang pada saat itu diterjemahkan oleh Bait Al-Hikmah, yang pada saat itu dilakukan oleh Khalid bin Yazid, yang pada saat itu dia gagal dalam mendapatkan gelar khalifahnya. Jadi pada saat itu dia menumpahkan seluruh hidupnya untuk ilmu pengetahuan, di mana dia menerjemahkan buku-buku dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Hal itu pada akhirnya menciptakan peradaban Abbasiyah yang sangat berkembang, ilmu-ilmu keislamannya, ilmu sosialnya, dan juga sainsnya. Lalu ilmu yang berkembang juga ada juga ilmu-ilmu yang terkait dengan bidang agama. Mungkin yang pertama ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara yaitu tafsir bil masur, di mana ilmu tafsir ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi. Pada saat itu orang yang ahli dalam bidang tersebut adalah Ibnu Jarir At-Tabrari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, lalu yang kedua ada cara penafsiran yang kedua, yaitu tafsir bir ro'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal. Yaitu salah satu yang hebat di bidang tersebut adalah Abu Bakar Asma, yaitu orang Mu'tazilah. Lalu ada Abu Muslim Muhammad bin Nasr Isofahani, dia orang Mu'tazilah.
Lalu ada juga perkembangan di bidang ilmu hadis, di mana pada masa Abbasiyah ini terdapat lahirlah ulama-ulama yang bisa dibilang terkenal dengan ilmu hadisnya yang bisa kita sering dengar pada saat sekarang, yaitu ada Imam Bukhari yang dia telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti ternyata ada 4.000 hadis sahih. Lalu selain Imam Bukhari ada Sahih Muslim yang dibukukan oleh Imam Muslim. Lalu ada juga Abu Daud, ada Imam At-Tirmizi, dan lain-lain. Lalu terdapat juga perkembangan di bidang ilmu kalam, atau bisa dibilang ilmu teologi. Pada saat itu tokoh-tokoh yang ahli pada bidang tersebut adalah Imam Abu Hasan Asy-Sya'ri, lalu ada Imam Abu Mansur Al-Muturid, lalu ada Wasil bin Atta, dan lain-lain. Lalu ada juga perkembangan di bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang sangat berkembang pada saat itu di zaman Abbasiyah. Jadi ilmu tasawuf ini pada saat itu yang tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu ada salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Lalu pada saat Abbasiyah juga terdapat perkembangan ilmu fikih yang mungkin bisa dibilang sangat sering kita dengar nama-namanya, dan juga penemuan-penemuan dan juga ilmunya yang kita pakai hingga saat ini, yaitu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, dan juga ada Imam Ahmad, atau yang bisa kita kenal dengan Imam Mazhab. Lalu di bidang ilmu umum ada perkembangan-perkembangan juga pada masa Abbasiyah yang pada saat ini penemuan-penemuan ilmunya tersebut kita gunakan hingga saat ini, yaitu yang pertama ada ilmu matematika yang pada saat itu berkembang. Salah satu tokoh terkenal yang pada saat itu terkenal adalah Al-Khawarizmi, yaitu adalah seorang matematikawan, astronom, dan seorang geograf yang berasal dari Persia. Jadi Al-Khawarizmi ini adalah penemu dari ilmu matematika modern, yaitu dia juga penemu dari aljabar. Al-Khawarizmi sangat berkontribusi dia dalam perkembangan matematika pada masa Abbasiyah, dan juga ada tokoh-tokoh lain, yaitu ada Al-Biruni. Dia juga adalah seorang ahli matematika, astronom, dan filosof. Dia memiliki karya tentang trigonometri dan geometri bola yang dia metode yang dia ciptakan, yaitu adalah menentukan posisi geografis dan jarak antara dua titik pada permukaan bumi menggunakan trigonometri. Lalu Al-Biruni juga menemukan metode baru dalam mengukur diameter bumi dengan menggunakan trigonometri, di mana perkembangan matematika pada saat masa Abbasiyah itu sangat berkembang pesat, di mana ilmu-ilmunya ini masih sering digunakan dan dipelajari hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada ilmu kedokteran. Salah satu tokoh terkenal di bidang kedokteran Islam pada masa Abbasiyah yaitu Al-Razi, atau yang dikenal dengan nama Razes. Dia dikenal dengan keahliannya di bidang kedokteran dan farmakologi. Salah satu penemuan terbesarnya Razes adalah penemuannya di cara-cara pengobatan, dan juga penelitiannya tentang penyakit-penyakit menular
serta mengembangkan metode-metode untuk mencegah penyebarannya. Al-Razi juga menemukan jenis obat-obatan dan mengembangkan metode-metode pengobatan yang efektif dan efisien menggunakan tanaman-tanaman obat dan bahan-bahan alami yang digunakan sebagai obat-obatan. Lalu Al-Razi juga dia meneliti berbagai macam bahan kimia dan mengembangkan metode-metode untuk mendapatkan bahan kimia yang murni. Lalu ada karya-karyanya Al-Razi juga yang bernama Kitab Al-Hawi dan Kitab Al-Mansuri yang dipelajari hingga saat ini dan memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu kedokteran, farmakologi, dan kimia. Mungkin masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tidak sempat saya bahas, tapi kesimpulannya yaitu bisa dibilang pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu-ilmu pengetahuan bisa dibilang sangat berkembang pesat, tidak hanya karena ilmuwan muslim juga, tetapi juga ada campur tangan dari ilmuwan-ilmuwan yang dari non-Islam ataupun juga dari kerajaan yang bukan dari Abbasiyah. Tetapi perkembangan-perkembangan itu juga tidak disebabkan oleh orang-orangnya saja, tetapi juga dari dukungan dari kerajaan pada saat itu, yaitu kerajaan Abbasiyah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan juga memberikan atau memfasilitasi para peneliti atau para ilmuwan untuk berkembang, serta juga membantu peneliti atau ilmuwan untuk mencari informasi, yaitu dengan mendirikan pusat perkembangan ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah, di mana di Bait Al-Hikmah itu digunakan sebagai perpustakaan dan juga pusat pengembangan penelitian. Di mana dari Bait Al-Hikmah itu terciptalah banyak sekali ilmu-ilmu dan juga penemuan-penemuan yang manfaatnya atau kebaikannya bisa dikembangkan hingga saat ini dan juga bisa kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.